kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya, walaupun lewat Zoom. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah virus yang masih banyak sekali di Jakarta, masih banyak yang naik ya, kasus-kasusnya masih naik. Di sini aja di Purworejo ini juga kasusnya naik, di daerah-daerah tetangga juga, Jogja, terus Magelang, Kebumen itu juga relatif naik ininya, apa namanya, kasusnya, angka kasusnya. Jadi kalau kemarin aja saya dari Jogja, itu hampir sepanjang perjalanan itu ambulans itu bolak-balik, dan apa namanya, supirnya itu pakai APD lengkap gitu. Nah, ini satu menjadi catatan kita juga dan menjadi tantangan kita juga sebenarnya untuk bagaimana kita bisa menanggulangi kembali, mengembalikan lagi keadaan seperti sedia kala. Ya mungkin kalau hilang virusnya mungkin nggak bisa ya, nggak sampai bisa hilang virusnya, karena Ebola aja sampai sekarang mungkin masih ada. Terus flu flu babi, flu burung itu juga masih ada sampai sekarang, walaupun nanti jumlahnya memang bisa dilokalisir gitu. Nah, tapi kemudian semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kita bisa selalu beraktivitas dan kemudian bisa menjalani semuanya dengan baik-baik saja. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin para nabi dan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bicara tentang Rasulullah, itu tidak hanya bicara tentang umat muslim, tapi juga bicara tentang seluruh umat manusia. Karena beliau diutus oleh Allah bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga diutus untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh orang-orang yang ada di dunia. Nah, tema kita pada hari ini adalah matematika dalam kehidupan Islam gitu ya. Nah, ini menarik sekali kalau kita bisa lihat. Lebih daripada itu, kalau kita mau menarik lebih jauh lagi, sebagai matematika ini sebagai queen of science gitu ya, sebagai apa namanya, ratunya ilmu pengetahuan, di mana matematika ini menjadi pelayan bagi ilmu-ilmu lainnya, termasuk kimia, fisika, astronomi, kemudian kedokteran, kemudian termasuk dirgantaraan gitu ya. Nah, itu juga banyak apa namanya, mengandung matematika menjadi pelayan di sana. Bahkan kalau kita lihat ilmu, jangankan sains ya, tapi ilmu-ilmu sosial saja butuh matematika untuk perhitungan perakiraan. Nah, perakiraan sebuah kejadian dan lain sebagainya, ilmu sosial itu juga penting dalam strategi. Nah, hitung-hitungan itu juga penting dalam peperangan misalkan. Nah, itu juga kan hitung-hitungan jumlah pasukan, kemudian menghitung segala kemungkinan yang ada. Nah, itu kan juga sangat diperlukan. Artinya kita bisa bilang kalau matematika ini ada di setiap lini kehidupan. Nah, cuman memang problemnya adalah kita ini kadang-kadang nggak apa namanya, kita ini kadang-kadang tidak merasa, kita yang tidak tahu suatu kegunaan suatu benda gitu, suatu hal gitu ya, kadang-kadang kita menganggap benda itu tidak berguna gitu. Atau ketika kita tidak menggunakan secara langsung benda tersebut gitu ya, nah itu menganggap bahwa benda itu tidak berguna. Padahal bukan tidak berguna, mungkin memang kita aja yang belum saatnya memakai, belum saatnya kemudian kita apa namanya, merasakan secara langsung gitu. Walaupun secara tidak langsung kita kadang-kadang mungkin apa namanya, ya apa namanya, masih bisa merasakan ini ya, apa namanya, manfaat-manfaat yang ada. Misalkan contohnya adalah kita sering sekali maling kalau bertanya, "Apa sih manfaatnya belajar matematika?" Yang langsung kemudian nanya, eee, misalkan manfaatnya belajar trigonometri itu buat apa gitu. Misalkan kita belajar tentang limit itu gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa gitu. Nah, problemnya adalah kita ini tidak dalam kehidupan kita gitu ya, itu tidak berada pada taraf membutuhkan limit dalam kehidupan secara langsung gitu. Karena kalau limit kan nanti lebih banyak pada kita juga bisa lihat limit itu dalam bidang kedokteran ya, tentang
kalau nggak salah tentang pertumbuhan bakteri dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat di sana. Artinya termasuk mungkin tentang virus ini bisa juga dipakai permodelan dengan limit. Bagaimana kemudian kita bisa melihat penyebaran virus itu dengan perhitungan-perhitungan matematis. Nah, cuman kan kita kadang-kadang memang masih sering merasakan ya kalau nggak kita bisa rasain hidupnya langsung itu, nah, kita tidak merasakan langsung kegunaannya, itu menganggap sesuatu itu jadi nggak berguna gitu. Nah, jadi harus gimana ya, pokoknya hidupan kita sehari-hari itu apa yang berhubungan dengan limit gitu. Itu harus ada. Kalau nggak bisa ada dalam kehidupan sehari-hari, itu dianggap tidak, buat apa kita belajar limit gitu. Nah, ini yang problem yang kita masih sadari atau tidak. Misalkan gini, kalau kita seorang kita seorang petani misalnya. Petani itu kan di sawah, mungkin alat-alat yang dipakai adalah cangkul gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nggak butuh mungkin dalam pekerjaannya tidak membutuhkan komputer gitu. Nah, kemudian menganggap apa sih fungsinya komputer untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Kan bagi seorang petani nggak ada tuh, nggak ada kegunaan komputer itu secara langsung bagi petani nggak ada. Selama ini petani banyak yang hidupnya tanpa komputer ternyata ya biasa-biasa aja, panen tetap panen gitu kan. Dapat duit juga dapat duit aja, nggak masalah, nggak ada komputer, nggak pakai komputer dalam kehidupan sehari-hari, tetap bisa makan gitu ya. Nah, tapi permasalahannya apakah komputer ini kemudian jadi tidak berguna, tidak perlu untuk dipelajari. Nah, ini kan nggak nyambung pemikirannya gitu kalau logikanya kan seperti itu. Nah, kita menganggap matematika itu juga hal yang sama, seperti petani menganggap komputer itu tidak berguna untuk dipelajari. Nah, sama kayak kita kadang-kadang merasa matematika ini tidak perlu dipelajari karena memang tidak berfungsi, tidak berefek secara langsung terhadap kehidupan kita. Saya selalu mengibaratkan gini, kalau misalkan matematika itu, ini kalau kita lihat YouTube-nya kok bisa itu ya. Matematika itu digambarkan seperti satu kotak alat yang di dalamnya itu berisi banyak-banyak alat. Nah, kita ini, atau kalau saya pribadi sering pernah menyontohkan bahwa matematika itu ibarat peralatan bangunan. Nah, kita itu kadang-kadang mau bangun rumah gitu ya, itu kan butuh sendok semen, butuh palu dan lain sebagainya. Nah, palu pun kan martil itu ya, martil palu itu kan ukurannya juga macam-macam untuk mukul paku yang kecil, untuk mukul paku yang besar, memukul pasak yang besar itu palunya itu lebih besar lagi gitu. Nah, kita itu kadang-kadang cuma butuh paku yang kecil, tapi kita pengen pakai palu yang besar. Ya itu kan jadi merepotkan. Nah, banyak memang ini tujuan pembelajarannya mungkin adalah untuk memudahkan pemahaman saja gitu ya. Cuman kadang-kadang memang kita rasakan matematika itu kalau kita rasakan dalam kehidupan itu justru ngerepotin kalau kita pakai. Misalkan kalau kita belajar persamaan linear dua variabel. Nah, contoh soal yang paling sering dipakai adalah misalkan Ani membeli satu buku dan dua pensil harganya 5.000 misalkan. Kemudian si Budi beli dua buku dan 3 pensil harganya 15.000 misalkan ya. Nah, kemudian Caca ini ingin membeli 3 buku dan 2 pensil gitu kan. Pertanyaannya adalah berapa harga satu buku dan satu pensilnya gitu. Nah, itu mungkin kan kita kalau ngerjainnya pakai persamaan linear dua variabel gitu. Nah, pertanyaannya zaman sekarang kalau kita terapkan dalam kehidupan nyata itu bikin gampang apa bikin repot? Kalau saya justru bikin repot. Kenapa? Ngapain harus repot-repot ngitung? Sekarang kita tinggal nanya aja sama kasirnya, Mbak ini satu pensil berapa? Mbak ini buku satu berapa gitu? Atau kita lihat label harganya di toko itu berapa? Kan gitu. Lebih enak gitu daripada harus ngitung-ngitung struk yang ada kan. Toh struk sekarang juga sudah ada ini harga satuannya itu berapa kan gitu. Nah, kalau kita pakai perhitungan itu justru repot gitu. Nah, permasalahannya adalah bukan matematika justru merepotkan. Hal itu kalau kita pakai dalam hal yang ibaratnya itu adalah palu yang besar, cuman kita butuhnya untuk mukul paku yang kecil. Sehingga kalau kita pakai palu yang gede justru ngerepotin gitu loh. Nah, kita kadang-kadang tidak memakai alat yang tepat pada tempat yang tepat gitu.
Nah, ini yang menjadi problem kita kalau ketika kita bicara tentang kegunaan matematika itu apa. Termasuk kemarin tentang apa ya, tentang logaritma misalkan. Nah, logaritma itu kemarin kita ada diskusi sedikit tentang logaritma. Nah, logaritma itu ada yang nanya, sebenarnya kita belajar belajar logaritma itu buat apa sih? Ya kita jawab, waktu itu logaritma itu untuk bisa menghitung laju pertumbuhan bakteri kalau nggak salah itu ya. Di kimia itu untuk di kimia tuh ada tuh salah satu gunanya untuk ngitung pH atau apa gitu, saya lupa. Di bidang kedokteran juga ada, di astronomi juga ada apa namanya untuk perakiraan cuaca kalau nggak salah itu juga pakai logaritma. Dalam bilang telekomunikasi ada apa namanya suara itu dialirkan oleh gelombang logaritmik dan lain sebagainya. Nah, itu detail-detailnya mungkin kita perlu pelajari lebih dalam, tapi intinya ada kegunaannya di situ. Ada kegunaannya dalam kehidupan kita yang mungkin tidak terasa secara langsung dalam kehidupan kita. Contoh misalkan, kita ngomongin tentang trigonometri. Apa sih fungsinya trigonometri buat kehidupan kita secara langsung? Mungkin nggak kita kemudian apa namanya? Ya kecuali kalau kita jadi guru matematika ya, kita belajar kayak begitu itu berguna untuk ngajar kan gitu ya. Lumayan ngajar dapat duit kan itu ada kegunaannya gitu. Tapi kalau kita bukan guru matematika, terus apa kegunaan kita buat kita apa namanya? Trigonometri ini buat kita itu apa kegunaannya itu? Banyak sebenarnya. Dan kita merasakan kemudahan itu gitu. Dengan adanya trigonometri itu kita merasakan kemudahan itu. Contoh adalah ketika kita menghitung penentuan waktu sholat. Seberapa besar dari kita kaum muslimin misalkan itu yang kemudian bisa membaca alam untuk menentukan waktu sholat. Kalau kita baca hadis, hadis itu kan apa namanya bicara tentang waktu sholat itu kan berdasarkan tanda-tanda alam saja. Misalkan kalau apa namanya subuh itu ketika terbitnya fajar. Nah, kalau kita terbit fajar itu tahu nggak kapan apa namanya terbit fajar itu yang seperti apa? Coba kita kalau yang laki-laki terutama kalau apa azan subuh itu kan keluar rumah itu juga masih gelap. Kita tahu nggak ada fajar yang sudah terbit di sana? Gelapnya sama kayak malam biasa aja gitu. Kan banyak dari kita juga nggak paham terbitnya fajar itu yang seperti apa, keadaan alam yang seperti apa itu terbit fajar. Nah, kita masih awam banget kadang-kadang tentang itu. Pokoknya kalau ada azan subuh, nah itulah waktu subuh kita kan gitu ya biasanya. Kemudian apa namanya ketika matahari persis di tengah-tengah itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian ketika matahari mulai tergelincir sedikit dari apa namanya pertengahan itu masuk waktu zuhur. Kemudian ketika bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya, kemudian masuk waktu asar. Kemudian ketika tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Kemudian ketika hilang teja merah di apa namanya di langit-langit itu masuk waktu isya gitu ya, dan kemudian sampai subuh lagi begitu. Nah, seberapa banyak dari kita yang kemudian paham ya, dan sampai sekarang bisa ngerti kapan ketika matahari ada di atas, matahari mulai tergelincir, kapan ketika apa namanya bisa melihat bayangan benda itu sepanjang bayangan apa namanya sepanjang bendanya gitu. Seberapa banyak dari kita yang bisa ngerti sampai itu sekarang? Jarang banget gitu. Hampir mungkin ya nggak ada lah, hampir jarang sekali lah orang-orang yang ada seperti itu memahami alam itu gitu. Tetapi dengan apa namanya dengan ilmu pengetahuan termasuk dengan matematika di dalamnya termasuk di sana trigonometri khususnya itu kita bisa menentukan waktu sholat dari situ. Nah, trigonometri ini kan pakainya kita waktu sholat ya. Waktu sholat ini kan kita nantinya pakai trigonometri. Jadi ada persamaannya sendiri dalam garis bujur, garis lintang berapa lokasinya, kemudian dihitung pakai trigonometri, ditentuin ketemu nih waktu sholatnya kapan. Kemudian termasuk arah kiblatnya kemana itu. Ini tuh bisa dihitung. Termasuk apa namanya di Kemenak itu kan infonya yang saya dapat adalah di Kemenak juga pakai trigonometri, tapi trigonometrinya trigonometri bola ya, bukan trigonometri bidang datar yang kita pelajari di SMP SMA itu. Kalau kita belajar di SMP SMA, SMP ada nggak sih ya trigonometri? Kayaknya beberapa udah mulai ada. Trigonometri SMP SMA itu kan trigonometri kita masih bidang datar. Nah, yang dipakai ini trigonometrinya trigonometri bola. Di sana juga menunjukkan bahwa berarti bumi itu bulat, bukan bumi itu datar.
Kalau kita bumi itu datar, ya kita selama ini pakai trigonometri bola, berarti kan keliru hitungannya. Berarti kita selalu salah terus ketika mau sholat. Mungkin arah kiblat itu juga salah kalau bumi itu datar. Padahal kita ngitungnya pakai trigonometri bola. Nah, itu contoh ya. Contoh kemudian salah satu konsep matematika yang kemudian memudahkan kehidupan kita ketika untuk beribadah terutama dan lain sebagainya. Jauh lagi kalau kita mau bicara tentang kehidupan kita adalah kita bagaimana kemudian ketika Al-Khwarizmi, ini tokoh yang paling terkenal di matematika Muslim, walaupun nanti banyak tokoh-tokoh lain seperti Abu Suja. Abu Suja ini mazhab matematikanya itu Al-Khwarizmi banget gitu. Jadi sampai banyak beberapa yang bilang Abu Suja ini adalah muridnya Al-Khwarizmi, walaupun sebenarnya beda generasi. Artinya Al-Khwarizmi itu sudah meninggal ketika Abu Suja ini belajar matematika. Tapi dia mempelajari kitab-kitab matematika dari tulisan-tulisan Al-Khwarizmi. Nah, kemudian dari situ Abu Suja ini juga membuat satu kitab tentang matematika juga. Apa ya judulnya ya? Saya lupa. Termasuk sebelum Al-Khwarizmi itu juga pernah ada satu ilmuwan matematika yang menyebutkan tentang fil jabr wal muqabalah. Jadi kitab fil jabr wal muqabalah itu nanti ada beberapa sebenarnya, termasuk salah satunya Al-Khwarizmi. Kalau Al-Khwarizmi kan lengkapnya adalah Al-Mukhtasar fil jabr wal muqabalah. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi menarik ketika kita belajar tentang Al-Khwarizmi adalah walaupun nanti banyak yang bilang ada yang meragukan Al-Khwarizmi ini muslim atau bukan sebetulnya gitu. Karena kan kita bisa memahami itu ya, kita bisa memahami itu bahwa memang ketika masa kejayaan Islam, nah ini perlu kita perhatikan juga, jangan sembarangan juga untuk menyebutkan ilmuwan muslim ini ilmuwan muslim atau bukan gitu ya. Kita bisa lihat gini, karena ketika masa kejayaan Islam, the golden age itu salah satu kemudian yang menjadi mercusuar dunia itu adalah wilayah Islam yang kemudian waktu itu disebut dengan kekhilafahan gitu ya. Termasuk terutama pada masa, kalau peradaban sains ini terutama pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Terutama lagi ada pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Jadi itu dua khalifah yang kemudian dianggap sebagai khalifah yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Nah, di situ kemudian kita bisa melihat bahwa khilafah itu, peradaban Islam itu muridnya itu tidak hanya orang muslim, bahkan gini, kalau kita belajar tentang fikih pemerintahan di dalam Islam yang warga negara Islam, warga negara khilafah itu, warga negara Islam itu tidak hanya muslim saja, tapi ada non muslim di sana. Maka kalau kita lihat Granada di Spanyol itu disebut sebagai sebuah daerah dengan 3 agama yang kemudian hidup rukun dalam naungan Islam. Ada Kristen Kristen Ortodoks, kemudian Islam, dan satu lagi Kristen ini, satunya Protestan itu apa ya? Nah, itulah pokoknya ya. Jadi ada 3 agama, Yahudi satu lagi itu ya. Pokoknya ada 3 agama. Ini kan terkenal sekali kisah itu ya di dalam peradaban Islam. Jadi artinya dalam masa warga negara Islam itu tidak hanya muslim. Maka banyak memang ilmuwan-ilmuwan pada masa kejayaan Islam itu adalah mereka bukan muslim sebenarnya, ada non muslim juga gitu. Maka nanti ada perdebatan apakah ilmuwan ini muslim atau non muslim, itu sebenarnya perdebatan yang biasa saja, termasuk ada yang memperdebatkan bahwa Al-Khwarizmi ini sebenarnya muslim atau bukan. Nah, ini terkonfirmasi sebenarnya Al-Khwarizmi ini adalah seorang muslim. Nah, cuman ada lagi yang menyatakan bahwa Al-Khwarizmi ini muslim tapi religius atau tidak orangnya. Nah, ini. Makanya kemarin kalau kita lihat ini Al-Khwarizmi muslim atau bukan, nah kita bisa memastikan Al-Khwarizmi ini muslim. Dari mana? Dari kitab beliau yang beliau tulis, yaitu tadi Al-Mukhtasar fil Jabr wal Muqabalah. Ketika pengantarnya beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian puji-pujian terhadap Allah, dan kemudian menyebut Rasulullah Muhammad SAW juga. Nah, itu menyebutkan bahwa beliau ini sebenarnya seorang muslim.
Dan termasuk di dalam pengantarnya itu, Al-Khwarizmi mengatakan mengapa beliau belajar matematika, beliau mengatakan, saya belajar matematika karena dengan matematika ini gitu ya, ini kita bisa mempermudah ibadah kaum muslimin. Nah, ada spirit untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Itulah yang kemudian yang menjadikan sains di dalam Islam itu jauh lebih cepat berkembang daripada sains di masa sebelum-sebelumnya, atau sains yang ketika dipegang oleh peradaban-peradaban lain. Nah, ini ada satu semangat besar, ya, ada satu kebutuhan besar ketika kemudian sains, ilmu pengetahuan ini berada di tangan kaum muslimin, karena ada kebutuhan kaum muslimin terhadap ilmu pengetahuan. Dengan apa? Untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Kalau kita bisa lihat, mungkin yang pada peradaban lain tidak begitu apa namanya, sainsnya itu tidak begitu pesat perkembangannya, karena memang kebanyakan sains itu dipakai hanya untuk kepuasan intelektual saja, dipakai untuk apa namanya, ya kalau kasarnya itu biar kelihatan pinter aja gitu. Jadi hanya untuk kepuasan intelektual, tidak untuk semangat untuk diterapkan di dalam kehidupan. Nah, kaum muslimin ini berbeda. Kaum muslimin punya kebutuhan untuk kemudian apa namanya, belajar ilmu pengetahuan kemudian untuk diterapkan. Salah satunya adalah semangat ibadah itu tadi. Ketika kemudian kaum muslimin wilayahnya itu semakin menyebar dari kemudian Madinah, kemudian menyebar ke Persia, menaklukkan Romawi, kemudian semakin menyebar bahkan sampai ke Nusantara, ilmu pengetahuan ini menjadi penting. Kenapa? Karena semakin jauh dari pusat peradaban Islam di generasi awal, itu semakin banyak masalah. Termasuk kalau kita lihat misalkan semakin jauh dari Ka'bah, itu kan perlu ada konfirmasi arah kiblat. Nah, jangan sampai kemudian kita kiblatnya salah ngadepnya ketika sholat gitu ya. Nah, ini kan perlu pertimbangan itu. Nah, dengan sains kemudian dipermudah. Salah satu kemudian ilmuwan yang kemudian berjasa dalam astronomi ini terutama ya teman-teman, yang apa nih, Dirgantara ya kalau nggak salah ya. Ya, itu astronomi ini salah satunya adalah seorang perempuan justru. Nah, seorang perempuan bernama Maryam Al-Ijliyah atau terkenal dengan Al-Asturlabi. Al-Asturlabi kenapa? Karena beliau adalah salah satu penemu astrolab, di mana kemudian alat ini yang kemudian bisa menentukan jarak satu tempat ke tempat lain ketika itu dengan hanya berpatokan pada bintang. Nah, ini astrolab gitu. Nah, menariknya Maryam Al-Ijliyah ini adalah ketika beliau ini meninggal di usia 21 tahun. Jadi 21 tahun itu sudah meninggal. Jadi kan usianya masih muda sekali. Artinya beliau ini menemukan astrolab, membuat astrolab ini sebelum usia 21 tahun. Nah, kira-kira teman-teman udah usia berapa sekarang? 21 tahun atau belum gitu ya. Dan sudah apa karya kita yang sudah kita bisa dapatkan. Nah, ini kan menjadi muhasabah kita juga ya. Maryam Al-Ijliyah ini sudah membuat astrolab yang kemudian nanti pada perkembangannya itu dikembangkan oleh banyak ilmuwan-ilmuwan lain, termasuk Al-Khwarizmi itu juga salah satu tokoh yang ahli dalam bidang astronomi, karena ilmuwan-ilmuwan muslim zaman itu ya, itu kemudian mereka kebanyakan adalah seorang polimet. Jadi mereka menguasai banyak bidang gitu ya. Siapa ini? Al-Khwarizmi aja selain matematika juga astronomi bahkan sejarah. Kalau kita bisa lihat dan banyaklah ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian memang tidak hanya satu bidang penguasaannya kemudian menjadi berkembang. Makanya ini salah satu juga menjadi salah satu peringatan juga buat kita. Jangan kemudian mengatakan Anda itu profesor matematika nggak berhak untuk bicara politik, Anda itu profesor fisika nggak berhak untuk bicara tentang ekonomi gitu ya. Nah, ini tidak bisa seperti itu secara mutlak, tetapi kemudian sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau dia belajar tentang ekonomi dan ngerti tentang ekonomi ya berarti dia ahli ekonomi gitu. Tidak kemudian menutup kemungkinan kalau orang matematika kemudian tidak boleh bicara tentang fisika, orang fisika nggak boleh bicara tentang politik dan lain sebagainya. Ini bukan seperti itu seharusnya, tetapi kemudian dipandang sebagai dia memang berkompeten tidak untuk bicara itu dan apa yang dibicarakan itu benar atau tidak. Nah, itu yang
apa namanya, kan akhir-akhir ini masih sering sekali seperti itu. Anda itu profesor ini kok ngomongnya tentang politik gitu. Anda tidak berhak bicara gitu. Nah, ini kan tidak seharusnya seperti itu. Sampai mana tadi ya? Sampai Al-Khwarizmi ya, sampai Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini punya semangat ketika belajar matematika adalah untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Maka kemudian dibuatlah aljabar. Untuk apa? Untuk mempermudah perhitungan, termasuk paling menonjol adalah pada perhitungan waris dan eh, waris ya, paling utama itu pada hitungan waris, menghitung warisan gitu ya. Apa ya, satu lagi waris dan apa ya? Nah, maka nanti kan kalau kita baca kitabnya Al-Khwarizmi itu ya, nanti kan di belakang banyak tuh, apa namanya, kayak studi kasus gitu. Jadi, kalau kemudian variabelnya banyak, variabelnya apa nih? Kalau ada seorang bapak meninggal, kemudian meninggalkan satu istri dan dua anak, tuh pembagiannya bagaimana, perhitungannya seperti apa? Kalau seorang laki-laki meninggalkan dua istri dan lima anak, itu seperti apa perhitungannya dan lain sebagainya. Banyak tuh studi kasus yang kemudian dikembangkan oleh Al-Khwarizmi di dalam kitabnya tersebut. Nah, artinya ini dipakai untuk memudahkan perhitungan waris, karena ini kan juga penting perhitungan waris itu. Nggak bisa sembarangan juga, karena sudah ada ketentuan syariatnya. Nah, itu mempermudah ibadah kaum muslimin. Bahkan kalau matematika ini, kalau kita bisa lihat, nah ini kita kadang-kadang dengan adanya teknologi itu merasa bahwa matematika itu tidak ada gunanya buat kita gitu. Padahal di dalam teknologi itu matematika masuk di situ. Kalau kita misalkan bicara tentang sosial media aja, sosial media itu nanti dibangun dari algoritma. Nah, nanti teman-teman yang punya apa namanya sering bedain sosial media kan ngerti itu. Apalagi yang all shop jualan online gitu ya, ngerti itu. Bahas tentang algoritma Facebook, algoritma apa namanya. Algoritma itu adalah konsep matematika yang kemudian dibuat juga diciptakan oleh Al-Khwarizmi gitu ya. Termasuk kemudian ketika kita bicara tentang komputer, gadget, bidang-bidang digital, itu semua ngomongin tentang algoritma juga gitu. Nah, ini kan artinya apa? Ya matematika itu ada di dalam gadget kita, algoritma kemudian bilangan biner yang dipakai, itu yang terjadi pada gadget kita. Terus kemudian kita bilang kok bisa gitu. Kok apa gunanya matematika buat kita sehari-hari ini kan gitu. Nah, masalahnya yang berikutnya adalah kita ini belajar matematika memang hanya bagian kecil dari matematika yang kita pelajari. Kalau saya ngutip dari Profesor Arthur Benjamin misalkan, beliau menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus belajar matematika, ada 3 alasan yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah berhitung. Ada perhitungan di sana. Nah, matematika itu berhitung, tetapi matematika itu nggak cuma ngitung-ngitung aja gitu loh. Nah, yang kita diajarkan di sekolah selama ini adalah matematika itu hanya dengan cara berhitung-hitung saja. Walaupun dominannya matematika adalah berhitung, tapi nggak berhitung aja itu nggak cukup untuk kemudian belajar matematika itu. Karena matematika nanti kita ya tahu lah ada filsafat matematika dan lain sebagainya, itu juga perlu kemudian untuk dipelajari. Nah, kita ini kadang-kadang merasa bahwa matematika cuma hitung-hitungan saja. Makanya kadang-kadang juga orang kalau orang matematika itu dianggap sebagai orang yang pintar hitung-hitungan. Enggak juga. Banyak orang matematika yang hitung-hitungannya lemah, lambat lah terutama, paling enggak lambat. Saya punya ini, beliau ini Pak Dodi Ferianto, mungkin teman-teman kenal ya, Pak Dodi Ferianto ini salah satu pembina OSN di satu lembaga gitu ya. Beliau salah satu pembinanya untuk OSN itu. Kemudian beliau mengakui sendiri bahwa beliau itu agak kesulitan dalam berhitung cepat gitu. Walaupun itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena matematika itu bukan masalah hitungan siapa yang paling cepat gitu, tetapi siapa yang paling tepat kan gitu. Nah, ini yang paling kita salah pahami dari matematika. Alasan kedua, kata Profesor Benjamin, selain ada perhitungan adalah application, adanya penerapan di dalam matematika. Nah, ini yang kemudian jarang kemudian diajarkan di sekolah. Paling cuma dibahas sekilas di dalam buku-buku LKS, dalam buku-buku paket matematika, bahwa ini kegunaannya untuk ini, tapi tidak detail kita mengerti tentang kegunaan itu secara langsung. Gitu. Dan yang ketiga adalah inspirasi, kata beliau. Profesor Benjamin menyampaikan yang ketiga, kenapa kita harus belajar matematika, yang ketiga adalah inspirasi. Karena ya matematika itu ada di dalam alam semesta. Hubungannya kemudian dalam kehidupan kaum muslimin, kita bisa lihat, baca saja bukunya
Ya ini bukunya sudah hilang dari peredaran, agak susah nyarinya, dari penerbitnya pun susah banget dihubungin untuk buku ini sebenarnya masih bisa terbit atau enggak itu. Bukunya Profesor Hadi Susanto, Tuhan Pasti Ahli Matematika. Kita bisa lihat di sana bahwa matematika itu berguna juga di dalam kehidupan kita. Dalam hal bidang militer misalkan, membuat senjata itu juga butuh matematika. Bagaimana kemudian kekuatan yang diperlukan untuk melontarkan peluru sebesar ini, kemudian punya efek yang seberapa besar peluru itu terhadap, apa namanya, kekuatan kita, kekuatan, senjatanya itu. Nah ini penting juga gitu loh, ternyata kita bisa melihat itu dipakai. Nah kaum muslimin butuh nggak? Kaum muslimin butuh itu, ada kewajiban jihad fisabilillah, kemudian ya kalau kemudian kita bisa lihat sekarang mungkin ya pakai pistol bisa tuh jihad sekarang, zaman sekarang gitu ya. Atau misalkan kita memanah saja, memanah itu kan juga butuh perhitungan, sudut-sudut panahnya itu kan kita juga harus bisa menghitung secara, walaupun tidak menghitung langsung pakai busur busur derajat ya, tapi kemudian kita bisa memperkirakan, besar apa namanya, besar sudutnya, kemudian sehingga nanti lengkungan panahnya itu bisa tepat, kemudian, kekuatan tarik kita itu seberapa dengan jarak perbandingan yang kemudian, ingin kita tuju sasarannya gitu. Nah itu kan perlu perlu perhitungan juga gitu. Saya agak tertarik kalau teman-teman lihat ini lah, pernah baca bukunya Terelie yang novel ini, yang apa namanya, seri seri Bumi itu loh. Kalau nggak salah yang judulnya ada di judulnya Selena atau Nebula lah sekitaran itu. Kemudian mengatakan bahwa ya walaupun ini fiksi ya, tapi kemudian menggambarkan, bisa menggambarkan kita tentang bagaimana pentingnya matematika walaupun secara tidak langsung, terutama dalam bidang apa namanya, persenjataan militer gitu ya. Bahwa sudut sudut kita dalam, apa namanya, sudut 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 tembak dan lain sebagainya itu kan perlu diperhitungkan. Kalau kemudian itu sudutnya tepat, itu kan memberikan hasil yang maksimal dari senjata itu. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, itu butuh perhitungan gitu loh. Dalam bahkan membuat senjata pun butuh perhitungan matematis yang sangat besar gitu. Nah, sehingga kemudian sebenarnya, memang kaum muslimin ini butuh sekali dalam kehidupannya terhadap matematika. Nah, ini yang kemudian paling jarang sekali disadari, dan ini yang paling penting yang seharusnya kemudian kita bisa apa namanya ya, bisa mulai memahami bahwa sebenarnya ya matematika itu punya banyak fungsinya di dalam kehidupan kita. Sekarang aja kita lagi pakai matematika ini. Ya, ada algoritma di dalam gadget kita ya kan, kemudian bilangan-bilangan biner. Kan digital itu susunannya bilangan biner loh sebenarnya, yang kemudian apa namanya, itu adalah bagian daripada matematika. Nah, ini yang terkadang-kadang memang kita tidak, bisa memahami itu. Kita pengennya ya pokoknya, apa sih fungsi gunanya matematika itu untuk kehidupan kita gitu. Misalkan bahkan sampai ada yang nanya gini, "Apa sih gunanya kita belajar bilangan akar itu? Akar 3, akar 2, apa gunanya kita belajar itu? Dalam kehidupan kita itu apa fungsinya itu?" Ya nggak gitu juga itu harusnya kemudian kita mikirnya itu. Dalam perhitungan-perhitungan detil, nanti dalam perhitungan teknologi aja misalkan dalam pesawat, hitungan pesawat dan lain sebagainya, konstruksi-konstruksi itu butuh perhitungan-perhitungan yang detil, dan tidak cukup perhitungan detil itu kalau cuman apa namanya, kita pakai bilangan bulat saja, misalkan 1, 2, 3, 4 itu aja. Butuh bilangan-bilangan yang lebih detil, yang lebih presisi gitu loh. Sehingga nanti dalam teknologi kan mesin itu kan pergerakannya cepat gitu ya. Jadi butuh presisi yang sangat tinggi. Nah, dengan presisi yang sangat tinggi itu butuh perhitungan yang lebih detail, dan nggak cukup dengan adanya bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 dan saja. Nah, ketika ditemukan bilangan-bilangan yang lebih detail termasuk akar 2, akar 3 lebih detail, bilangan-bilangan yang lebih kecil-kecil itu gitu ya. Itu bisa membentuk suatu apa namanya, perhitungan yang lebih presisi daripada kemudian kita menggunakan bilangan-bilangan bulat gitu. Nah, sehingga nanti ketika teknologi ini masuk, mesin ya termasuk bidang robot, teman-teman kalau suka dalam robotika itu kan juga butuh persamaan untuk kemudian apa namanya, menggerakkan robot, sehingga robot itu kalau apa namanya, dalam keadaan seperti ini bisa seperti ini, kalau dalam keadaan ini bisa begini. Nah, itu disusun persamaannya kemudian dimasukkan di dalam, komputernya dan lain sebagainya, itu perlu juga kita belajar matematika. Nah, ini yang kemudian tidak disadari secara langsung.
perkembangan-perkembangan teknologi yang ada, ya, itu dalam matematika. Maka disebutlah kemudian matematika adalah Queen of Science. Matematika itu adalah ratu dari ilmu pengetahuan, science gitu. Karena mereka memang matematika ini melayani science itu sangat luar biasa. Nah, teman-teman kayak kira banyak lah belajar teknik ya, apalagi yang di jurusan teknik itu pastilah itu belajar tentang matematika dan lebih detail belajar tentang matematikanya karena perhitungannya harusnya lebih detail lagi. Tidak bisa perhitungan-perhitungan yang dibulatkan pembulatan yang begitu ekstrim, misalkan pembulatan sederhana kayak anak-anak SD itu yang misalkan kalau satu angka di belakang komanya, satu angka di belakang koma itu kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nggak hanya sekedar itu pembulatannya kan. Pembulatan berapa di belakang koma itu harus ada perhitungannya juga sehingga nanti apa namanya hasil produk teknologinya itu bisa apa namanya bisa lebih presisi. Termasuk ketika kita bicara bidang lain, science yang kemudian memang ada matematikanya di sana, robot misalkan, robot pertama itu yang buat siapa sih? Itu kaum muslimin loh yang buat pertama kali. Namanya Al-Jaziri. Al-Jaziri itu adalah orang pertama yang membuat robot. Robot itu dulu adalah robot wudhu. Robot wudhu. Jadi sultan itu dibuatkan robot wudhu jika kalau mau berwudhu itu nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Nah justru sekarang ini kita dalam masa kemunduran. Kalau dulu ada wudhu aja ada robot yang kemudian datengin kita gitu ya. Ada robot nih datengin kita kemudian kita wudhu di situ gitu ya. Nah sekarang ini kan kita apa ya wudhu itu harus deketin keran. Nah ini kemunduran apa namanya teknologi kita itu sebenarnya sedang mundur gitu. Karena kalau dulu ada dibuat robot untuk berwudu itu dari Al Jaziri karena sultan ini butuh waktu ketika efisiensi waktu sehingga kemudian dibuatkan robot itu oleh Al Jaziri. Robot wudu yang pertama. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan untuk beribadah itu. Nah, mempermudah ibadah. Nah, disinilah peran matematika dan peran-peran ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang kemudian dalam kehidupan kaum muslimin karena dipakai untuk menggunakan apa namanya beribadah pada kaum muslimin. Nah, Islam pun sendiri punya ini apa namanya punya satu kepentingan khusus terhadap adanya ilmu pengetahuan. Bahkan ketika Allah kemudian menciptakan menciptakan alam semesta ini yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yaitu pena. Kemudian pena itu bertanya, apa yang harus aku tulis ya Allah? Kemudian Allah menyatakan bahwa uktub, maka tulislah segala ketentuanku dari awal hingga akhir. Nah, itu ditulis oleh pena. Artinya ada pengetahuan yang dituliskan di situ. Kemudian tentunya pengetahuan Allah ketika itu yang kemudian mungkin kita tidak tahu ya ketentuan pengetahuan Allah itu seperti apa. Makanya kalau kita bicara bahas tentang takdir itu tidak bisa dikaitkan dengan apa namanya pengetahuan Allah karena kita nggak tahu pengetahuan Allah itu seperti apa. Maka bahkan ketika Allah menciptakan manusia pertama kali Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah pertama-tama adalah ilmu pengetahuan. Ya kan? Karena yang diajarkan oleh Allah pertama kali di surat Al-Baqarah kita bisa lihat saya agak lupa bunyinya. Al-Baqarah pokoknya. Al-Baqarah agak awal-awal itu intinya bahwa kalau teman-teman tahu kisahnya lah ya, tahu kisahnya bagaimana kemudian ketika malaikat itu diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, kemudian malaikat mengatakan engkau lebih tahu karena kami hanya menyembah padamu dan mengerti apa yang engkau ajarkan kepada kami gitu ya. Kemudian Allah minta Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda itu. Adam bisa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diajari oleh Allah. Nah, artinya ilmu pengetahuan ini sebenarnya erat sekali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang muslim seharusnya. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama itu justru kemudian juga yang pertama kali adalah Iqra, bacalah. Nah, baca Iqra ini kalau kita belajar bahasa Arab, ya, itu Iqra itu tidak hanya sekedar bacalah, tetapi kemudian fahamilah, mengertilah secara mendalam dan lebih detail. Nah, itu Iqra. Nah, jadi kita diminta untuk mengerti secara dalam terhadap sesuatu sehingga nanti kita itu terhadap sesuatu itu bisa memahami dengan lebih detail.
Saya ikuti salah satu kajian Ustadz Adi Hidayat itu juga menarik ketika membahas tentang Al-Qur'an itu. Kalau kita bisa lihat Al-Qur'an, banyak kemudian yang meminta kita, maka nanti kalau teman-teman punya referensi nanti bisa dibaca buku ayat-ayat semesta, betapa banyak sekali eh, apa namanya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang kemudian disebut dengan ayat-ayat kauniyah itu banyak bicara tentang ilmu pengetahuan, termasuk nanti sains di dalamnya juga ada. Kalau kita misalkan belajar tentang eh, unta saja. Nah, ini kan kita sering baca ya tentang unta. Tidakkah engkau perhatikan tentang unta, kata Allah. Kemudian unta ini apa sih sebenarnya keistimewaannya unta? Nah, ini nanti kalau teman-teman membaca hadis tentang turun sujudnya, ya turun sujud, itu mau kaki dulu atau tangan dulu sujudnya. Ini kajiannya Ustaz Adi Hidayat ada di YouTube kalau nggak salah. Nah, kajian sujud itu tangan dulu atau kaki dulu? Karena ternyata ada dua hadis di dalam riwayat Abu Dawud, yang satu mengatakan tangan dulu, yang satu mengatakan kaki dulu, dan dua-dua hadis ini menyebutkan tentang unta gitu. Nah, pertanyaannya, kata unta itu dari dalam dua hadis ini sama atau berbeda? Beda, walaupun terjemahnya sama-sama unta, tetapi unta yang dimaksud itu berbeda. Satu ada al-ibli. Ibli ini kalau nggak salah ya, ibli ini adalah unta tunggangan. Artinya dia bawa beban. Ketika unta ini bawa beban gitu. Karena unta tunggangan harusnya bawa beban, kuat tak bawa beban. Dan kemudian ada satu lagi, saya lupa teksnya, tapi terjemahannya unta juga. Tapi ini unta-unta biasa saja, unta-unta biasa, bukan unta tunggangan gitu. Nah, ini dalam bahasa Arab berbeda, makanya penting juga kita belajar bahasa Arab ya. Nah, itu. Jadi unta itu berdua itu. Nah, unta yang tunggangan ini itu kalau turun duduk dia biasanya adalah kaki duluan. Kaki dulu. Nah, sedangkan unta yang satunya, unta yang biasa itu kalau turun yang depan duluan yang ditekuk, kemudian dia duduk gitu. Nah, kalau unta yang ibli ini, yang unta tunggangan ini, yang bagian belakang dulu diturunin, baru kemudian duduk gitu. Beda cara duduknya mereka itu berbeda juga gitu. Nah, ini kan dua hadis yang sama-sama ngomongin tentang unta. Nah, maka kita kalau nggak bisa tentang ilmu sainsnya itu nggak cukup, terutama tentang biologi anatomi tubuhnya itu nggak cukup, ya ini akan merepotkan kita juga dalam menafsirkan hadis ini. Makanya sampai sekarang banyak yang ribut masalah dua hadis ini. Jadi kalau turun sujud itu kaki dulu atau tangan dulu. Permasalahannya adalah unta itu kakinya ada berapa? Banyak dari kita nyangkanya unta itu kakinya 4, ternyata unta itu kakinya 2, yang belakang itu kaki, yang depan itu ternyata dihitung tangan gitu. Nah, coba dicari beberapa referensi tentang unta itu ya. Nah, kalau unta-unta pada umumnya itu adalah dia depan dulu, artinya tangan dulu yang memang diturunkan gitu. Karena apa? Karena unta-unta itu unta-unta yang kemudian itu yang depan dulu atau belakang dulu? Kadang nanti kebalik. Nah, artinya memang kadang dalam satu saat kemudian boleh tangan dulu, dalam saat tertentu boleh kaki dulu gitu loh. Nah, ini kan harus memahami tentang unta. Kalau kemudian kita mau menafsirkan hadis ini dengan benar. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu untuk belajar tentang hal tersebut. Nah, kehidupan kaum muslimin itu juga perlu yang kemudian ilmu pengetahuan secara langsung mau tidak langsung kemudian membutuhkan itu. Maka kemudian memang sains di dalam Islam itu berkembang pesat karena memang ada kebutuhan kaum muslimin terhadap ilmu pengetahuan dan sains tersebut. Maka kemudian banyak para khalifah-khalifah itu kemudian banyak kalau zaman sekarang mungkin investasinya adalah kepada ilmu pengetahuan. Maka muncullah banyak ilmuwan-ilmuwan luar biasa pada masa peradaban Islam ketika itu. Terutama pada masanya Al-Ma'mun. Yaitu nanti ada banyak beberapa termasuk Al-Ma'mun dan Al-Khwarizmi ini hidup satu masa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan kemudian eratnya ilmu pengetahuan dengan Islam ini kita bisa melihat bahwa bangunan masjid di dalam peradaban Islam dahulu itu selalu berdekatan dengan kampus, selalu berdekatan dengan universitas. Bahkan bahasa Arab untuk masjid
itu kan ada al-jami. Jami itu sebenarnya masjid. Kalau kalau kemudian kita sebut masjid jami itu double sebenarnya. Jami itu adalah masjid. Dan di dekat jami, di dekat masjid itu biasanya ada satu bangunan yang kemudian disebut al-jami'ah. Jami'ah itu adalah universitas. Artinya masjid itu dekat dengan ilmu pengetahuan. Masjid itu biasanya jejernya sama universitas, terutama pendidikan gitu, ilmu pengetahuan di situ. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian belajar pada peradaban pada Abbasiyah waktu itu, dan pada masa-masa terakhir Abbasiyah bahkan itu juga ada banyak, tidak hanya Muslim yang belajar di Universitas Islam, tetapi juga orang-orang Muslim dari Romawi, gitu ya, anak-anak pangeran-pangeran Romawi itu banyak yang juga belajar kepada di Universitas Islam. Dengan teknologi yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita baca beberapa referensi tentang sains dalam peradaban Islam itu, sebenarnya teknologi yang dipakai adalah hal-hal yang sederhana sebenarnya. Gitu loh. Nah, kemudian karena memang ada kebutuhan gitu kan, itu sangat luar biasa masuknya di situ. Bahkan ini ya, Maulana Malik Ibrahim, atau kemudian kita kenal dengan Sunan Gresik, yang kemudian salah satu wali songo itu, yang kita sebut dengan wali songo itu salah satunya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini juga adalah selain seorang dai, seorang orang yang ahli agama gitu. Beliau ini juga seorang ahli pertanian sebenarnya. Nah, beliau ini asalnya dari Azerbaijan gitu ya. Tapi beliau pernah lama tinggal di Mesir, kemudian lama tinggal di Mesir, dan beliau mempelajari tentang irigasi para petani di Sungai Nil. Nah, kan daerah Sungai Nil itu sungainya itu lebih tinggi sungainya itu lebih rendah sekali daripada tanahnya. Bagaimana kemudian mereka mengalirkan air dan lain sebagainya. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini sampai di Indonesia, yang pertama kali dibuat oleh beliau itu justru bukan pondok pesantren. Yang beliau buat pertama kali adalah cetak sawah sebanyak-banyaknya. Nah, cetak sawah sebanyak-banyaknya yang kemudian membuat, karena beliau juga ahli pertanian tadi yang belajar dari Sungai Nil itu, yang kemudian membuat masa panen di Nusantara ini, yang tadinya sawahnya adalah sawah tada hujan, yang cuma panennya setahun sekali, kemudian dibuat oleh beliau ini pakai irigasi, sehingga panennya setahun bisa lebih dari sekali, minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini menumbuhkan pertanian dan menumbuhkan perekonomian juga. Nah, ini kan butuh teknologi juga itu, butuh perhitungan dan lain sebagainya. Nah, itu ada matematikanya di situ. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa memeriksa lebih dalam dari sebuah teknologi, sehingga kita nggak ngerti di matematika itu fungsinya di mana. Nah, kita itu sering banget gitu ya merasakan belajar matematika nggak ada fungsinya gitu ya. Padahal kalau kita bisa, teknologi itu memudahkan kita, justru dengan teknologi itu kita tidak perlu ngitung persamaannya dengan detil, repot-repot hitung persamaan, membuat persamaan kemudian kita pakai, itu nggak perlu kita ngitung waktu sholat itu, nggak perlu kita ngitung garis bujur, garis lintang dan sebagainya. Udah pakai kompas, udah pakai alat-alat, pakai teknologi itu alat, tinggal diaktifin alatnya, kemudian bisa baca garis bujur, garis lintang, GPS gitu ya misalkan kalau sekarang. Nah, itu langsung bisa ditentukan daerah ini sekian, waktu sholat zuhurnya sekian, asar, maghrib, isyanya sekian, langsung kebaca gitu. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, kita ada di bujur sekian, lintang sekian gitu ya. Nggak perlu dihitung lagi. Tapi ya dengan adanya teknologi, persamaan itu dimasukkan di dalam teknologi itu, jadi kita tinggal pakai, pencet, selesai, muncul hasilnya, selesai gitu. Nah, di dalam situ tuh ada perhitungan matematikanya gitu problemnya. Nah, kita nggak sadar tentang itu, kemudian menganggap bahwa matematika tidak. Bahkan dalam kehidupan Islam pun tidak begitu dirasa kemudian tidak butuh belajar matematika. Bahkan ada satu cerita lucu, ada satu anak itu merasa seneng banget kalau ketika kemudian dia lulus SMP, kalau nggak salah SD atau SMP, kemudian melanjutin jenjang berikutnya itu tapi masuk pondok. Wah, seneng banget dia itu. Kalau kita lihat sekarang kan orang mau masuk pondok malah sedih kan ya. Dia seneng gitu.
Ditanya sama bapaknya, "Kok kamu senang banget ya, kenapa?" Gitu. Belajar bisa mau masuk pondok itu senang banget, kenapa? Justru kemudian alasannya adalah, "Saya kalau nanti di pondok nggak ketemu dengan matematika." Nah, kemudian ini lapor, eee, sama Prof. Hadi Susanto itu lapor. Nah, dia pernah cerita, Prof. Hadi Susanto pernah cerita, jadi dilapori salah satu orang tua itu sebenarnya belajar matematika itu hukumnya apa sih gitu. Nah, beliau jawab, "Hukumnya wajib." Wajib belajar matematika, hukumnya wajib. Ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah tentunya. Kalau fardhu ain kan yang berhubungan dengan diri kita secara pribadi, misalkan ngitung duit, belajar berhitung, nah itu wajib tuh. Fardhu fardhu ain itu kan matematika juga, fardhu ain di situ. Kenapa? Karena kita kalau nggak bisa ngitung duit banyak ditipu orang dan lain sebagainya. Itu perlu banyak pintar ngitung dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidup kita secara pribadi. Kita perlu menafkahi diri sendiri, menafkahi kalau yang sudah menikah, menafkahi istri, anak dan lain sebagainya. Itu kan butuh perhitungan juga gitu. Nah, itu wajib tuh belajar berhitung dan lain sebagainya. Makanya kenapa kemudian kita harus tahu penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengurangan lah paling enggak itu wajib itu bagi seorang muslim. Kenapa? Karena dengan itu dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik gitu. Jangan sampai kemudian salah kan kalau anak kecil belajar perhitungan kadang salah 1, 2, 3, 5 gitu ya. Misalnya 1, 2, 5 gitu itu kan keliru ya hitungannya. Itu kalau mau sholat aja misalkan, yang sederhana lah. Kalau mau sholat hitungannya, nggak sah itu nanti sholatnya kan gitu. Nah, ini itu juga salah satu itu fardhu ain misalkan. Tapi ada fardhu kifayah yang memang kemudian tidak perlu semua orang menguasai, tapi kemudian diwakili oleh seseorang sehingga yang penting tujuan kewajibannya itu bisa kewajibannya bisa terlaksana oleh beberapa orang saja. Nah, itu perlu kemudian kita tahu gitu, mana yang wajib matematika mana yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita kuasai, mana yang kemudian memang hanya fardhu kifayah saja. Karena memang banyak banyak urusan kita itu yang memang hubungannya sama matematika seorang muslim. Ya tadilah hitung sholat, waktu sholat, arah kiblat, yang kemudian macam-macamnya dan lain sebagainya itu banyak sekali. Hitung waris gitu ya. Kemudian ketika jihad itu nanti butuh bikin senjata yang kemudian memang bisa menguatkan kita, kita bisa menang misalkan dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajari. Nah, ini yang kadang-kadang mesti kita sering lupa ya dalam kehidupan kita bahwa matematika ini memang banyak fungsinya, banyak kegunaannya untuk kita walaupun kita tidak memakainya secara langsung. Kayak petani tadi di awal saya bilang, ya petani kalau suruh ngomong tentang komputer, komputer itu nggak perlu. Wong saya aja nggak pakai komputer itu ya bisa panen, ya, nggak pakai komputer itu juga ya bisa dapat duit gitu ya, bisa menafkahi anak istri, nyekolahkan anak gitu dan sebagainya. Tetapi bukan berarti komputer itu tidak berguna gitu kan. Karena memang kita itu atau saya menganggap matematika itu kayak sendok gitu. Nah, sendok itu kan macam-macam gitu ya, ada sendok teh, sendok makan, ada sendok sayur, ada sendok nasi, ada sendok semen bahkan ya. Nah, kita ini kalau kemudian kadang-kadang berpikir bahwa apa sih gunanya limit untuk kita pelajarin misalkan itu ya, gunanya limit dalam kehidupan kita, oh nggak ada gunanya kok limit itu dalam kehidupan kita. Nah, itu ibarat kita itu hidupnya cuma makan nasi, tetapi pengen pakai sendok semen. Nah, itu kegedean dan nggak kepakai jadinya. Belinya itu beli sendok semen, nggak kepakai jadinya. Kenapa? Karena memang hidup kita ya levelnya masih cuma makan nasi, udah itu aja. Beda sama tukang bangunan yang dia butuh makan nasi, pakai sendok nasi juga butuh sendok semen untuk kemudian ngaduk semen, bikin rumah. Tapi apakah pertanyaannya sendok semen itu kalau kita bukan tukang bangunan kemudian sendok semen itu jadinya tidak berguna? Nggak juga, ada gunanya nggak buat kita ada, walaupun tidak secara langsung rumah kita ini yang kita pakai untuk melindungi kita dari panas matahari dan hujan, nah itu juga dibuat dari adanya sendok semen itu tadi, yang pakai adalah tukang, gitu. Bukan kita secara langsung, tapi hasilnya, manfaatnya itu bisa kita rasakan secara langsung. Nah itulah matematika menurut saya. Jadi dalam kehidupan kita memang ada kebutuhan, kebutuhan kaum muslimin dalam kehidupan kaum muslimin itu ada kebutuhan untuk bermatematika, belajar matematika. Banyak hal ya dalam
dalam banyak hal. Nah, mungkin pun dalam hari-hari ini kita masih perlu banyak mengembangkan ilmu matematika ini untuk kemudian bisa mendapatkan suatu hal yang lebih besar untuk mempermudah ibadah kita ke depannya. Kita sekarang ini masih punya alat transportasi untuk haji misalkan, itu baru pesawat itu paling cepat itu cuma ada butuh waktu yang masih cukup lama. Walaupun agak-agak berbeda dengan dulu kalau naik kapal itu lewat laut itu lama banget. Nah, sekarang udah ada pesawat, itu bisa agak cepetan. Tetapi kalau memang kita bisa haji itu cepat gitu ya, berangkat haji untuk orang-orang tua yang kemudian di perjalanan yang sulit, bisa nggak dipangkas waktunya, misalkan dari sini ke Mekah cuma 3 jam misalkan gitu ya. Nah, coba difikirkan difikirkan teknologi apa yang bisa mengantarkan kita dari Indonesia ini ke haji ke Mekah, tapi kendaraan itu bisa dari Indonesia ke Mekah itu cuma butuh waktu yang sangat singkat 5 jam, 3 jam misalnya. Nah, coba dipikirkan apa gitu ya, itu bisa jadi ketemu nanti, oh ada teknologi begini kalau kita butuhnya ini ya nanti dimasukkan di situ. Wah, itu menarik sekali kalau kita bicara tentang kehidupan kaum muslimin dengan ilmu pengetahuan sains dan lain sebagainya. Karena sumbangan peradaban Islam terhadap dunia dunia sekarang ini tuh banyak sekali. Pesawat terbang aja yang pertama kali memikirkan adalah Abbas Ibnu Firnas gitu kan, yang ketika membaca ayat Al-Qur'an tentang burung. Loh, burung itu kok bisa terbang cuma dengan sayap seperti itu gitu. Cuman sayapnya, kalau kita lihat sayap burung itu ya kayak rapuh gitu ya. Kalau kita ambil satu bulunya itu ya memang kayak begitu gitu. Kok bisa bawa burung ini terbang kemana-mana gitu, cuma ngepakkan sayapnya tok gitu. Akhirnya dia coba bikin tangannya seperti sayap, kemudian dia naik ke menara yang tinggi, kemudian dia terjun dari sana, coba ngepakin tangannya itu yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan sayap, terus dia ulang-ulang gitu dengan kemudian lain sebagainya, kemudian disempurnakan oleh Galilei itu, kemudian muncullah adanya pesawat terbang sampai sekarang. Nah, ini menarik juga itu dari Al-Qur'an kemudian mendapatkan inspirasi gitu ya. Walaupun Al-Qur'an ini bukan kitab sains tentunya, tetapi dari Al-Qur'an ini banyak inspirasi yang kemudian bisa kita dapatkan ya untuk kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau buruk saja kendaraannya Rasulullah itu bisa mengantarkan Rasulullah dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat satu malam saja gitu ya, bolak-balik itu satu malam, ya mungkin kita juga bisa buat teknologi yang secepat itu gitu loh. Nah, misalkan dari sini ke tadi untuk haji dari Indonesia ke Mekah paling bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Dibuat rancangannya, kendaraan seperti apa kira-kira yang bisa buat seperti itu. Nah, itu bisa tuh dipikirkan dengan mungkin nggak sekarang, tapi kita bisa memulai memikirkan itu mungkin teman-teman sekalian. Nah, ini menjadi tantangan kita juga, apalagi masa pandemi begini, bagaimana kemudian kita buat vaksin dalam orang-orang teman-teman kedokteran gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Di bidang matematika misalkan sekarang ini kita lagi pada era digital gitu misalkan. Nah, ketika kemudian sistem keamanan digital ini perlu kemudian mungkin lebih ditingkatkan lagi, bagaimana kemudian supaya kita punya sistem keamanan digital yang kemudian lebih aman lagi gitu ya. Nah, salah satunya kan kita belajar tentang bilangan prima. Tentukan tentang bilangan prima terbesar itu salah satu itu kan bisa bilangan prima itu kan juga salah satu untuk bikin password itu ya, keamanan dan lain sebagainya. Nah, bilangan prima terbesar sekarang aja berapa itu? Berapa yang baru bisa ditemukan gitu. Nah, kalau kita bisa menemukan bilangan prima yang lebih besar lagi, siapa tahu ini bisa menjadi meningkatkan keamanan kita di dunia digital gitu ya. Data-data kita bisa aman dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga untuk kemudian kita pelajari nanti semakin ke depannya. Bahkan kalau info terakhir itu bilangan prima terbesar itu yang menemukan justru bukan profesor, justru kayak kayak tukang kebun gitu deh. Tapi dia adalah orang pengajar, memang lulusan matematika kemudian pengajar, pernah jadi pengajar di situ kemudian menemukan itu dan sebagainya. Nah, itulah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang matematika,
tidak hanya bicara tentang hitung-hitungan saja sebetulnya, tapi lebih daripada itu kita bicara tentang Queen of Science, bagaimana kemudian ini adalah ratunya dari ilmu pengetahuan yang kemudian melayani ilmu pengetahuan yang lain. Makanya kalau kita bicara matematika ya mungkin tidak hanya bicara tentang limit integral itu saja, tapi bagaimana kemudian kita bicara itu pada penerapannya yang kemudian nanti pada fisika, kimia, kedokteran, ya, termasuk kemudian astronomi dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang kemudian kita pelajari dan itu menjadi PR kita untuk semakin belajar terus untuk memudahkan ibadah kaum muslimin sebagaimana spiritnya Al-Khwarizmi ketika belajar matematika, yaitu dengan ini untuk kata beliau untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Dan kalau kita bisa lihat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang memang menciptakan sesuatu itu karena memang adanya ingin memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan kaum muslimin. Misalkan dalam kebutuhan lain sebagainya, kebutuhan medis misalkan, kedokteran itu, kita bisa lihat ketika orang-orang Eropa ketika itu menganggap bahwa penyakit itu adalah datangnya dari setan, ya kita justru sudah bisa punya rumah sakit ketika itu. Dengan teknologi yang sangat sederhana, di mana tempat strategis untuk bikin rumah sakit kira-kira di daerah mana itu sederhana sekali teknologinya ternyata, tapi itu efeknya luar biasa. Nah, itu menjadi tantangan kita, banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita ke depannya, dalam sebuah peribadatan, atau dalam kemudian bagaimana kemudian kita mempermudah ibadah kaum muslimin, itu bisa kemudian memaksimalkan dengan ada hal itu semua. Sekarang kita terasa bagaimana kemudian era teknologi sekarang ini memudahkan kita untuk beribadah, salah satunya dalam menuntut ilmu itu dengan adanya Zoom gitu ya, dengan adanya Google Meet dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan teknologi yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya ada algoritma, di mana algoritma itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Saya lagi bayangin gitu, berapa orang di setiap detiknya yang kemudian menggunakan gadgetnya itu untuk kemudian hal-hal kebaikan, untuk berdakwah, untuk misalkan untuk belajar, untuk mencari ilmu gitu dan lain sebagainya, hal-hal kebaikan itu, nah itu pahalanya ngalir tuh untuk Al-Khwarizmi. Coba bayangin seorang seluruh dunia pakai algoritma, kemudian ada di dalam gadgetnya, kemudian pakai gadgetnya untuk hal-hal kebaikan, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk mungkin untuk bekerja, itu pahala juga itu. Karena kan kita punya kewajiban untuk mencari nafkah kan, apalagi seorang laki-laki itu punya kewajiban yang sudah menikah misalkan, itu untuk memberi nafkah kan berarti bekerja itu wajib. Kalau pekerjaannya itu dimudahkan, mencari nafkahnya itu lebih dimudahkan dengan adanya teknologi, berarti yang menciptakan teknologi itu juga dapat pahalanya karena memudahkan orang untuk mencari nafkah itu. Nah ini jadi jangan melihat ibadah itu secara sempit hanya sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi lebih daripada itu. Banyak ada kewajiban-kewajiban kita yang memang tidak hanya sekedar zakat, puasa, sholat, haji saja, tapi banyak kewajiban-kewajiban kita yang lain dalam hal-hal yang lainnya yang kemudian memang masih agak sulit, tapi kemudian butuh dipermudah dengan adanya teknologi, dengan adanya sains dan ilmu pengetahuan, di mana ya, bagi seorang matematikawan ya matematika itu ada di mana-mana. Nah, itu mungkin sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Memang yang pertama adalah sains ini kalau memang kita gunakan untuk melayani iman, maka akan mendapatkan sebuah kejayaan yang sangat luar biasa, sebagaimana kemudian peradaban Islam membuktikannya dengan kemudian orang-orang menyebutnya the golden age, masa keemasan Islam, dengan kemudian perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tetapi kapan kemudian ilmu pengetahuan itu runtuh, justru kemudian ilmu pengetahuan itu menjadi berbahaya ketika ilmu pengetahuan itu, sains itu tidak lagi melayani iman, tetapi ilmu sains itu justru melayani nafsu, yang kemudian membuat terjadi kerusakan dan kerusuhan di mana-mana. Dan kita bisa lihat algoritma kehidupan kita yang jelas adalah bagaimana kemudian Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas", bahwa kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Di mana kalau kita baca kitab tafsir, ulah tangan manusia itu ditafsirkan sebagai kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Artinya kerusakan di darat dan di laut, banyak hal misalkan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, alam semesta ini rusak, itu justru karena adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika
Kenapa kemaksiatan ini terjadi? Apalagi ketika sains dan ilmu pengetahuan ini melayani nafsu, nah itu sudah menimbulkan sebuah kemaksiatan tersendiri. Maka kemudian kita coba kembalikan lagi marwah kehormatan sains dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kemudian yang terjadi pada masa yang lalu, kemudian ilmu pengetahuan ini kita gunakan untuk melayani iman. Nah, kira-kira kemudian kita bisa menciptakan apa ya dalam teknologi ini, di mana pasti kalau bicara matematika ada lah di situ pasti matematikanya gitu ya. Nah, teknologi ini kita ciptakan untuk kemudian mempermudah ibadah kaum muslimin sehingga ilmu pengetahuan ini nanti melayani iman bukan melayani nafsu sehingga apa namanya tidak terjadi kerusakan di alam semesta ini. Nah, inilah kehidupan Islam yang kemudian sangat punya pengaruh dan dipengaruhi oleh adanya ilmu pengetahuan. Allah alam bisawab, teman-teman sekalian. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Sedikit pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang tadi sangat menarik dibahas. Matematika sangat luas, contohnya seperti teknik atau tentang astronomi. Tapi kalau nggak salah, matematika juga wajib ya di ilmu hukum gitu. Kalau nggak salah ada. Ada ya. Ya. Kalau dan yang bisa kita simpulkan matematika dibagi dua, fardu kifayah dan fardu ain. Contohnya fardu kifayah seperti hitung wasiat. Kalau fardu ain kayak seperti di bidang masing-masing kok bisa dibilang gitu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, boleh langsung chat atau interaksi langsung ke pematerinya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, saya mau
bertanya, Pak. Iya, iya. Yang dalam di kitabnya apa itu Al-Biruni Hmm. itu kenapa yang apa banyak yang berpendapat bahwa Al-Biruni mendukung bumi datar. Kenyataannya gimana, Pak, itu? Iya. Kalau dari Al-Biruni sendiri saya nggak begitu ini ya, nggak begitu nyimak. Cuman memang kebanyakan bahkan jangankan pakai pernyataan Al-Biruni, pakai Al-Qur'an, mereka pun pakai Al-Qur'an kadang-kadang pakai dalil Al-Qur'an untuk bilang bahwa bumi itu datar gitu. Tapi permasalahannya kan mereka kadang-kadang tidak memahami apa namanya, ini loh, apalagi dalam menafsirkan Quran terutama itu ya, itu kan harus ada apa namanya, ada ilmu tertentu ya. Ada kemudian, apa namanya, bahasa Arabnya, kemudian kemudian, eee, man mantuk itu apa ya bahasanya ya dalam tafsir itu, mungkin konteksnya gitu ya, nah itu seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, ya banyak kekeliruan mereka dalam menafsirkan sesuatu terutama. Nah, apalagi yang bawa-bawa Al-Quran itu pasti salah menafsirkan Al-Quran karena memang, eee, kalau dibilang bumi dihamparkan, apakah hamparan bumi itu kemudian dianggap sebagai kemudian kita, apa namanya, buka karpet kemudian dibuat gitu, itu kan nggak gitu, belum tentu seperti itu juga. Nah, nanti tinggal dibuka lagi tafsirnya, seperti apa. Nah, saya nggak tahu itu Al-Biruni, tentang pendapat Al-Biruni apa yang kemudian dibuat oleh orang-orang bumi datar itu. Makanya kemarin juga belum lama saya lagi diskusi ini, nggak berdiskusi sih, cuma baca baca feed-nya ini, Prof. Fahmi Amhar, Profesor Fahmi Amhar itu di Facebook. Nah, itu juga lagi beliau banyak-banyak membantah itu juga tentang, bumi apa namanya, pendapat bumi datar. Jadi ada banyak inilah kekeliruan, termasuk memang efeknya kalau kita bilang bumi datar itu ya itu tadi, banyak hal-hal sekarang kita itu perhitungannya itu dengan asumsi bumi itu bulat. Artinya kalau mereka masih percaya bumi datar misalkan, apalagi seorang muslim misalkan, ya dia harus bisa merumuskan ulang bagaimana kemudian arah kiblatnya yang benar itu seperti apa gitu. Karena trigonometri yang kita pakai selama ini adalah trigonometri bola, bukan artinya untuk bidang bola gitu loh, bukan untuk kemudian bidang datar yang kemudian kita pelajari lagi-lagi. Nah, toh sampai sekarang kan tidak muncul teori-teori seperti itu, hanya mereka banyak asumsi-asumsi dalam bumi datar saja. Jadi nggak ada teori-teori baru untuk kemudian permasalahan-permasalahan yang sekarang memang di apa ya, dijawab dengan asumsi bahwa bumi itu bulat gitu. Nah, mereka tidak bisa menjawab, tidak mau membuka teori-teori itu, membuat teori-teori baru dengan asumsi bahwa bumi itu datar. Nah, ini juga salah satu problem mereka itu harusnya. Tapi kalau sampai sekarang enggak gitu. Berarti kan mereka masih melakukan banyak kesalahan dalam, kalau mereka menganggap bumi datar berarti kan mereka masih, apalagi seorang muslim, punya kesalahan gitu. Kesalahan ketika waktu sholatnya salah gitu kan. Karena hitungannya apa, sekarang trigonometrinya trigonometri bola, bukan trigonometri bidang datar. Artinya mereka kalau ngomong apa namanya, ngomong bumi itu datar tapi masih sholatnya pakai perhitungan trigonometri bola, ya salah dia ngitungnya gitu loh. Waktu mereka itu salah gitu loh. Tapi kan nggak muncul teori itu. Nggak tahu apa belum atau memang nggak serius menganggap bumi datar atau gimana. Saya nggak tahu juga. Pak Albiruni itu saya juga nggak belum update informasinya. Ya tapi jangankan Al-Biruni, Al-Quran aja mereka jadikan ini kok sumber gitu untuk mengatakan bumi itu datar. Apalagi perkataan orang-orang gitu ya, perkataan manusia gitu ya, dia jadiin alasan biasa. Atau Mungkin enggak gitu. kesempatan lain mungkin diduetkan antara Pamada sama Prof. Fahmi dan Pak Dika Boleh itu. itu, menarik, menarik. Karena membahas ini tuh kurang gitu, sejam 2 jam juga kurang, harus Mhm. harus harus panjang juga waktunya. Iya karena itu kan apa ya, jadi ada perdebatan gitu kan.
soalnya kan. Ya. Atau mungkin yang lainnya yang ingin bertanya silakan chat atau interaksi langsung boleh. Jika nggak ada yang bertanya, dicukupkan saja sampai sini. Eh, Mungkin Pak Dika boleh kasih kesimpulan dan saran untuk pemuda milenial gitu. Silakan Pak. Ya, sebagai seorang muslim terutama, kita punya satu kebutuhan ya, terhadap ilmu pengetahuan, di mana nanti ilmu pengetahuan ini kita gunakan sebagai pelayan bagi keimanan kita, pelayan bagi pelayan untuk mempermudah ibadah kita dan lain sebagainya, sehingga memang nanti ke depannya kita bisa memberikan satu kontribusi besar bagi bagi peradaban, tidak hanya bagi kaum muslimin tapi bagi peradaban dunia yang kemudian memang dihuni oleh tidak hanya muslim tetapi juga non muslim semuanya. Nah, tetapi lebih daripada itu kemudian kita bisa memahami, membuka kembali belajar dalam segi apapun. Misalkan teman-teman ada yang belajar di matematika, perdalami itu. Kalau teman-teman ada yang di fisika, sukanya fisika, seriusi di situ gitu ya. Dan di bidang apapun kemudian kita belajar, semua punya potensi untuk kemudian mempermudah ibadah kaum muslimin, punya potensi untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang karena dunia ini selalu berkembang, sehingga ilmu pengetahuan juga harus ikut berkembang, sehingga nanti memang dibutuhkan hal-hal baru di dalam sains ini, sehingga bisa memunculkan satu teknologi baru mungkin yang kemudian di dalamnya pasti ada perhitungan sainsnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa kalau kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar astronomi gitu ya, itu tidak berpahala. Ya, itu suatu hal yang kemudian keliru kalau menurut saya karena kita perlu untuk itu. Nah, belajar itu perlu gitu loh. Sehingga nanti kita bisa membuat sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Maka ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan sains, maka diniatkan hal itu digunakan untuk melayani iman gitu ya, bukan untuk kemudian melayani nafsu, atau mungkin minimalnya jangan sampai kemudian kita menganggap belajar itu hanya untuk kemudian kepuasan intelektual kita semata gitu. Tetapi kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu itu dalam penerapannya di dunia, dalam sebuah penerapan aplikasi gitu ya, untuk kemudian bisa melayani iman, bisa kemudian bermanfaat ya buat orang lain. Karena khairun nas anfahum linnas, manusia terbaik itulah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka kemudian dengan apa yang kemudian kita pelajari, mungkin termasuk sains, bukan berarti kemudian kita minim kesempatannya untuk berpahala, tetapi kemudian justru kita bisa membuat pahala yang besar dari kita belajar sains. Coba saya tadi ngomong tentang Al-Khwarizmi itu, bayangkan betapa besar pahalanya Al-Khwarizmi walaupun beliau sudah lama meninggal gitu ya, pahalanya sekarang itu ngalirnya luar biasa dengan ditemukannya algoritma yang kemudian zaman sekarang dipakai oleh banyak orang gitu ya dalam bentuk gadget, komputer atau benda-benda digital lainnya, yang di sana kemudian orang-orang semakin mudah walaupun dengan pandemi gini orang kan mudah belajar melakukan menuntut ilmu belajar itu jadi mudah juga. Nah, itulah kemudian mempermudah ibadah juga kan. Nah, menuntut ilmu kan bagian daripada ibadah. Dengan adanya teknologi ini, di dalamnya ada algoritma, orang dipermudah untuk menuntut ilmu dan beribadah-ibadah lainnya. Al-Khwarizmi itu dapat pahala juga. Coba bayangin, mungkin Al-Khwarizmi bukan ahli hadis ya. Mungkin Al-Khwarizmi tidak membuat kitab hadis, tidak membuat kitab tafsir, tetapi beliau menemukan satu teori algoritma saja gitu ya,
kemudian bermanfaat bagi banyak orang, digunakan oleh banyak orang untuk kebaikan-kebaikan dan digunakan orang untuk beribadah, salah satunya untuk belajar misalkan, nah itu pahalanya itu luar biasa sekali gitu. Nah itu dari satu aja, dari algoritma, belum dari penemuan beliau dari aljabar, penemuan-penemuan yang lainnya gitu ya. Nah kita itu bisa gitu loh, walaupun kita, kita ini sukanya tidak pada bidang tafsir dan lain sebagainya, walaupun itu juga perlu dipelajari, ya walaupun tidak sampai ahli gitu ya, tetapi kemudian kita bisa, bermanfaat dan bisa berpahala yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa menjadi, ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa ke depannya. Allahu a'lam bishawab, mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada Pak Adika sebagai pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat berguna. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.